iQOO lagi-lagi jadi yang pertama ya bawa chipset terbarunya Snapdragon flagship ke pasar Indonesia. Konsisten banget ya, 3 tahun berturut-turut jadi yang paling gercep nih. Kalau soal komitmen buat serius jualan di Indonesia memang nggak perlu diraguin lagi lah sama si iQOO ya. Nggak kayak si Anu gitu. Ya ini dia iQOO 13 yang bikin gua excited banget. Karena kita nggak akan cuma kupas soal performance dari si Naga flagship terbaru ini, tapi denger-dengar kameranya juga oke buat standar HP gaming. Oke, buat yang udah nggak sabar, langsung aja kita mulai videonya. Let's go! Oke, gue dapet info menarik kalau kalian yang nanti misalnya abis nonton video ini pengen ikut PO atau beli si iQOO 13 ini guys, di Blibli kalian bisa dapat hadiah berupa gift box yang isinya adalah case, ada wireless earphone, dan ada finger sleeve yang mana worth up to Rp500.000. Nah, di Blibli juga kalian bisa dapetin 12 bulan extended phone warranty, 6 bulan screen warranty, dan ada cashback up to Rp1,3 juta buat si iQOO 13 ini. Jadi cek aja link paling pertama yang ada di kolom deskripsi di bawah buat cekin iQOO 13 di Blibli. Oke, kita share dulu unboxing experience-nya. Nah, kotaknya masih konsisten, desainnya masih mirip sama sebelumnya ya, lengkap dengan kolaborasinya sama BMW. Yes, dalam boxnya langsung ada HP-nya dan ini kita sampingin dulu aja. Kita cek ada clear case yang mana ya standar banget, tapi at least masih dapet lah ya. Terus masih ada charger 120 watt dengan kabel C2C. Dan ya, itu aja untuk isi dari boxnya. And here we go, ini dia iQOO 13-nya ya. Dan tadi gue udah mention sedikit bahwa si HP ini pakai chipset yang paling kenceng dari Qualcomm Mobile, yaitu Snapdragon 8 Elite, yang masih fresh banget, masih baru banget ya. Jadi, ini pertama kalinya gue nyobain chipset ini, dan chipset ini memang ditemenin sama satu chipset lagi khasnya iQOO, yang memang katanya fungsinya lebih ke gaming, yang dinamain Super Computing Chip Q2, yang bakalan jalanin berbagai task tambahan atau fitur-fitur ekstra dari iQOO yang dimasukin dalam si smartphone ini, yang nanti juga kita bakal cekin. Nah, untuk unit yang kita testing ini adalah RAM 16GB dan storage 512GB. Layarnya pakai LTPO AMOLED yang dynamic refresh rate-nya itu maksimum di 144Hz, bisa sampai 1Hz. Nah, untuk kameranya dia setupnya triple kamera yang semuanya 50MP. Ada main cam, ada telefoto yang udah ada OIS, ultrawide aja yang nggak ada, jadi ya it's okay. Cuma tadi kayak gue bilang telefoto ya, beda sama sebelumnya yang periscope. Kamera depannya 32MP, baterainya 6150 mAh, chargingnya 120 watt yang mana sayangnya wireless charging masih absen kayak pendahulunya, yang bikin experience flagship mungkin agak minus sedikit. Nah, bahasa desain yang dibawa sama HP ini masih sama, masih mirip banget sama si iQOO 12 pendahulunya. Jadi masih bawa DNA yang mirip-mirip ya kalau dilihat ya dari belakangnya. Cuma perbedaannya nih ya, kalau kalian bisa lihat ya, ada aura gamingnya nih ya, yang mana kalian bisa lihat ada lampu RGB di bagian kameranya ini ya, yang mengiringi frame di housing kameranya, dinamain sama iQOO sebagai Monster Halo. Nah, ini bisa kalian setting sesuai dengan kebutuhan kalian ya, bisa sebagai notifikasi, bisa jadi indikator status dalam game ya. Jadi kalau kalian lagi main game, mungkin orang lain bisa ngelihat gitu, ya tahu kalau itu lagi main game. Nah, untuk frame-nya sendiri pakai bahan material metal, dia dilapisin sama finishing chrome yang gampang lumayan kelihatan fingerprint-nya nih ya. Jadi karena dia mengkilap juga sih. Backdoor-nya kaca yang ada curve-nya sedikit ya di bagian samping. Jadi finishing-nya sendiri bagian belakangnya ini matte ya, tapi agak licin sih menurutku. Jadi feeling megangnya rada-rada ngeri kalau nggak pakai case. Nah, untuk warnanya sendiri kayaknya ada total 4 pilihan warna. Cuma gue nggak tahu yang mana aja yang bakal dipasarin di Indo. Tapi seharusnya ya by the time kalian nonton video ini udah bisa cek ya. Ada opsi warnanya apa aja, nanti kita taruh juga di kolom deskripsi. Dari segi build quality sendiri menurut gua HP ini overall oke ya, dipegang berasa bobotnya dan kerasa rigid juga ya. Udah ada sertifikasi juga IP68 plus IP69, jadi makin pede sama ketahanan HP ini di berbagai kondisi. Bahkan di kondisi ekstrim sekalipun ini juga sampai ditahan disemprot sama air jet. Oh ya, fingerprintnya udah ultrasonic yang mana ini cepet banget, gila. Ini gua kayak cek gitu langsung buka, kayak zaman-zaman fingerprint yang masih pakai sensor fisik gitu ya. Jadi ini juga bisa tetap dalam keadaan basah-basahan gitu fiturnya si iQOO ini.
Secara desain gimana menurut gua ya, gua sih nggak gimana-mana. Menurut gua langkahnya bisa dibilang udah aman ya, karena desainnya dari tahun lalu juga udah bagus, sudah banyak yang suka, jadi cukup expected mereka tetap pakai bahasa desain yang sama. Dan apresiasi sih sentuhan barunya itu tuh ada di aksennya ini ya, lampu RGB yang kalau emang ya kalian nggak suka tinggal matiin, tapi kalau kalian suka ya gue sih ngerasa ini unik banget sih ya. Ada sedikit effort yang dikasih dalam hal detail lah untuk si iQOO 13 ini. Oke, kita ngomongin layarnya lagi. Ya, HP ini pakai panel LTPO AMOLED yang mana udah bisa nurunin refresh rate dari 144 sampai ke 1 Hz kalau gambarnya statis. Yang tentu akan lebih irit baterai ya, karena kalau AMOLED biasa rata-rata itu bisa sampai 60 Hz gitu kan. Kalau ini bisa benar-benar sampai 1 Hz aja. Performance, dan seperti yang gue udah mention tadi, iQOO 13 pakai chipset terbaru yang paling kencang dari Qualcomm untuk smartphone, yaitu Snapdragon 8 Elite, yang diklaim itu 45% peningkatan di CPU dan 44% di efisiensi dayanya. Di Antutu klaimnya katanya bisa sampai tembus 3 juta skornya, tapi ini kalau gue tes di beberapa kali ya, kita dapat skor di 2,7 sampai 2,8 jutaan. Nah, walaupun demikian, klaim mereka sih masih masuk ya dalam perhitungannya, terutama kalau kita compare ke skor Antutu di iQOO 12 ya, yang sekitar 2 jutaan kecil lah gitu. Peningkatannya sekitar 35% yang masih deket sama klaimnya si iQOO sendiri. Nah, lanjut, di Geekbench 6 ini kita tes, kita dapetin angka 2.900-an untuk single core dan 9.300 di multi-core. Jadi ini tertinggi ya, kemarin melewati Dimensity 9.400 yang ada di Oppo Find X8 series yang sempat memegang tahta kemarin. Jadi untuk urusan performance harus diakuin Qualcomm nge-push banget ya peningkatan dari chip flagship Snapdragon-nya lewat si Orion Core yang sekarang mereka pakai di Snapdragon Elite ini. Walaupun ya kayaknya lagi ada sengketa nih ya antara ARM sama Qualcomm. Yang mungkin nanti kita bahas lengkapnya di Beat Podcast aja. Stay tuned. Lanjut ke bagian gaming, ada fitur yang menarik nih yang dibawa memang dari iQOO 12, kita pernah bahas juga mulai dari game frame interpolation yang mirip bisa dibilang sama frame generationnya si Nvidia ya secara theoretical. Nah, di antara frame-frame yang asli, sistem ini nge-generate frame buatan biar pergerakan gambar jadi makin smooth. Kayak misalnya nih di game Mobile Legends yang secara native dapetin 90 FPS, itu udah hal gampang memang buat spek kayak gini. Ini bisa dipaksa sekarang. Jadi 144 FPS menggunakan frame gen tadi atau si interpolation tadi ya. Jadi FPS-nya di lock ke 72 FPS, terus setiap frame yang di-generate itu ada satu frame lagi ditambahin di tengah-tengahnya ya. Jadi bikin secara teknis itu 144 frame per second. Jadi cocok sama layarnya yang emang di 144 Hz. Nah, ini tuh juga udah bisa di banyak game, salah satunya Genshin Impact ya, yang mana seperti kita tahu kan Genshin Impact itu kan berat ya, dan sampai saat ini biasa maksimalnya itu di 60 FPS. Dan buat Snapdragon 8 Elite ini adalah, ya bisa dibilang hal yang gampang sih 60 FPS. Tapi di iQOO 13 ini bisa di-push sampai 144 FPS pakai si frame rate interpolation tadi, dengan cara yang sama. Kalau kali ini diturunin dulu ke 48 FPS, terus di antara frame-nya tadi di-generate 2 frame tambahan, jadi kayak ada 3 frame dikali 3 ya, 48 kali 3, 144 FPS juga. Ya, jadi itu untuk frame rate. Masih ada satu lagi, namanya adalah Game Super Resolution. Lagi-lagi mirip bisa dibilang kayak di LSS ya, yang mana bisa naikin resolusi pakai AI. Jadi dari originalnya bisa naikin ke high quality, bahkan sampai ultra high quality. Tapi kalau gue hidupin bareng sama si frame interpolation tadi, FPS-nya kepaksa kayak turun lagi gitu ya. Nggak bisa ditahan di 144-nya. Nah, itu untuk resolusi. Ada juga game visual enhancement yang bisa nambahin warna kalau di sini ya, jadi lebih vibrant. Atau juga bisa untuk mainin warna-warna yang bakalan kepake kalau main game misalnya tembak-tembakan nih. Dia bisa diatur untuk bikin warna-warna gelap biar nggak terlalu gelap, jadi musuh masih lebih kelihatan gitu di lokasi yang gelap misalnya. Nah, fitur-fitur game tools tadi bisa diakses lewat si game sidebar yang ada di HP-nya ya. Jadi kalian bisa atur muncul di game-game mana aja. Dan fitur-fiturnya itu juga masih banyak lagi yang bisa dieksplor. Semua fitur-fitur tambahan tadi yang kayak gue bilang ya, ini seamless penggunaannya berkat ada chip super computing Q2. Ya, Q2 yang mana dia jadinya kayak nggak ngebebanin semua ke Snapdragon 8 Elite. Jadi dari segi hardware maupun software, HP ini bisa dibilang udah total banget ya, udah ready untuk dipakai gaming sampai ke day-to-day productivity. Ya, sedikit cerita, karena di Android, iQOO ini tuh udah di heavily modified tulisannya ya. Jadi ada aplikasi yang bisa kita pakai, FPS Meter, kayak Tacostats, itu nggak bisa ke display di sini. Karena kayaknya di aplikasi yang buat baca FPS-nya, itu si Shizuku, itu nggak dibolehin jalan sama sistem. Tapi karena di sidebar ini juga udah ada built-in FPS meter yang real time,
Itu kita bisa lihat, cuma sayangnya dia itu pas ditarik aja. Kalau kita lagi main full screen itu hilang lagi, nggak ada FPS-nya. Lanjut soal baterai dan charging. HP ini punya baterai yang gede banget ya, ternyata 6150 mAh ya. Tapi bodinya bisa dibilang nggak terlalu bongsor-bongsor banget. Nah, HP iQOO 13 ini pakai teknologi baterai silikon karbon yang emang punya density energi lebih tinggi ya. Jadi di volume yang sama energinya lebih banyak. Dan kita baru pegang HP ini mungkin beberapa hari, 3 hari ya, jadi belum bisa testing maksimal banget. Cuma dari impresi awal, menurut gue sih ini bisa dipakai 1,5 sampai 2 hari lah. Cuma buat kalau day-to-day usage ya, sosial media, nonton multimedia gitu-gitu, nggak yang gaming heavy banget. Tapi kalau kalian gaming heavy ya menurut gue nggak masalah, karena ngecasnya juga udah kenceng banget, 120 watt cuy, charger bawaannya. Dari 0 sampai 50% kita tes 14 menit aja, ya itu bisa dipakai seharian lagi bisa dibilang. Dan kalau kalian mau sampai penuh, itu cuma butuh setengah jam aja. Nice. Tapi kalau nggak sabaran banget ya nunggu proses chargingnya, iQOO 13 ini udah punya fitur bypass charging, jadi bisa non-stop gaming, push rank sambil dicas. Oke, lanjut ke bagian kameranya. Jadi ada perbedaan ya untuk iQOO 13 yang kalau kita bisa bilang di atas kertas ini agak mundur ya. Tapi setelah gue testing, gue tuh lumayan ngerti kenapa iQOO ngambil pilihan ini. iQOO kayaknya ganti strategi ya dari sebelumnya yang pengen gebiar dengan ada periskop nih. Sekarang mereka lebih dewasa, pengen lebih konsisten. Nah, jadi sebelumnya periskop 3x, sekarang jadi telephoto 2x. Tapi konfigurasinya nih ya, jadi punya aperture yang sama dari main lens ke lensa si telefotonya, yaitu di f1,9. Jadi hasil yang dikeluarin harusnya tuh lebih konsisten di kondisi sehari-hari dibanding sama pendahulunya yang mana lensa periskopnya tuh di f2,6. Nah ini dia tuh hasil jepretannya, bisa dibilang cakep ya dengan warna yang vibrant. Nah, buat portrait juga udah cakep banget. Ada 4 focal length di mode portrait ini, bokehnya juga bisa dipilih. Ada swirl sama ada bubble gini. Ada mode yang unik namanya Street Photography Mode yang ngebikin interface dan kontrolnya juga jadi lebih pro gitu ya, dengan 5 focal length, 4 preset, dan 3 mode. Kamera ultrawide juga oke ya, separasi warna tipis dengan main kameranya, cuma mungkin agak less vibrant aja ya, standar ini sering terjadi. Kayak langit ya kalau kalian lihat di main cam ini biru banget, pas di ultrawide-nya nggak sebiru itu. Buat kamera selfie-nya memang cakep, khasnya Vivo, bikin kita kelihatan lebih cakep dibanding aslinya. Dan ya memang ini karena efek beautify pada keadaan default itu hidup guys. Gue kemarin waktu tes awal gue lupa matiin, tapi setelah gue tes berikutnya ya udah gue matiin, jadi ya kalau kalian pengen natural ya harus dimatiin. Natural as in kayak aslinya ya, bukan natural settingan HP-nya. Oke, ini untuk resolusi 4K ya, 4K 60. Dan ini kita bisa ganti ke lensa yang ultra wide juga. Ganti ke 1x dan ini ke 2x. Jadi sayangnya ya dia nggak bisa ganti lensa kalau di 4K 60. Jadi kalau kita zoom nih, udah ini dari lensa utama aja nih. Oke, ini dia untuk 4K 30 fps ya. Dari sini kita bisa langsung ganti lensa ultra wide 0,6x, 1x, dan kita bisa ke 2. Nah, kalau kita zoom maksimal sampai 10. Nah, ini kita udah ganti ke lensa telefotonya ya. Cuma agak ada color fringing tuh kalau kalian lihat ya, agak warna keungu-unguannya. Ya, jadi kita bisa take out sedikit dan ya, di 2x ini kita balik lagi ke lensa utama. Oke, ini kita testing video 8K dari iQOO 13 dan itu ada BMW yang langka nih, BMW langka ya. Karena iQOO sama BMW kan ya boleh lah. Ini X6 nih, jarang nih ada di jalan nih, baru ini lihat. Nah, ini kita bisa zoom 2x ya di video 8K, cuma ya tadi agak patah aja.
Dan balik lagi ke One X ya, ini kalau di resolusi 8K ya kurang lebih hasilnya begini. Cukup stabil juga ya. Tapi kalau mau lebih oke, ya menurut gue sih better kita pakai di 4K aja biar storage-nya juga aman. Oke, untuk kamera depan sendiri ini resolusinya 4K up to 60 fps sekarang ya. Jadi udah naik dari sebelumnya cuma Full HD, sekarang bisa 4K, cuma ya ini agak kurang stabil aja karena nggak ada OIS-nya. Dan ya agak tight juga sih gue bilang. Cuma dari segi warna sih menurut gue oke kok, skin tone bagus. Dan ini udah agak sore, tapi lighting juga masih cukup oke. Oke, kita ngomongin software. UI HP ini masih pakai Vantage OS 15, berbasis Android 15. Memang udah yang paling baru sih ya, untuk HP-HP Vivo sampai ke yang iQOO ini juga. Balik lagi, kalau Vantage OS memang secara user interface fiturnya banyak, tapi secara layouting ya menurut gua kayak agak polos aja gitu ya. Cuma memang kalau kalian yang udah pernah pakai HP Vivo, pas nyobain ke HP iQOO, pasti langsung bisa nyetel lah, bisa dibilang. Dan karena ini HP flagship, tentu juga ada fitur yang bisa ngelakuin AI yang kayak basic-basic ya, ada circle to search itu ada di sini, AI erase juga ada, sampai live cutout juga sidebar translation udah ada di dalam si iQOO 13 ini. Kesimpulan, jadi gimana iQOO 13 sebagai penerus dari generasi sebelumnya? Ya memang sampai sekarang sih iQOO 12 juga namanya masih harum ya. Masih sering di-mention sama kalian di video-video comparison kita. Dan iQOO 13 ini menurut gua versi yang lebih dewasa lah dari sebelumnya. iQOO 12 memang menggebrak pas awal launching ya, chipset kenceng, kamera periskop. Cuma di kamera di iQOO 13 ini menurut gua jadi lebih clear gitu secara strategi ya. Fokus ke performance dan kamera yang bisa diandelin, plus yang paling penting harga masuk di akal ya. Dan ya ini juga desain bisa dibilang aspek plus lah yang bisa diterima banyak orang, dan ya ini ternyata efektif gitu di pasaran. Kurangnya paling HP ini ya cuma nggak ada wireless charging aja sih menurut gue. Tapi balik lagi, it's not a deal breaker untuk nggak beli HP ini, apalagi pricing dari iQOO yang memang biasanya value for money-nya itu yang oke banget. Nah, kalau harganya sama kayak pas rilis di iQOO 12, iQOO 12 kemarin, which is harganya sekitar 11 juta ya. Dan kebetulan juga kalian lagi cari HP gaming flagship, HP performance oke ya, saran gua ini bisa jadi opsi yang oke banget. Apalagi untuk iQOO 13 ini bakalan ada varian yang bawahnya nih. Sekarang storage-nya 256 RAM 12GB yang harganya bisa-bisa sih under 11 juta ya. Ini bakalan menarik banget. Nah, bisa dicek di Blibli karena ya seperti yang gue bilang di awal, banyak promo menarik kalau kalian ikut PO di Blibli. Jadi cek link paling pertama di kolom deskripsi di bawah. Oke, itu aja opini gue buat iQOO 13. Nah, kira-kira mau diadu sama HP apa nih ya? Boleh aja langsung kalian tulis di kolom comment section di bawah. Dan kalau ada yang bertanya juga, hajar langsung di sana, kita diskusi bareng. Itu aja, semoga videonya bermanfaat. Dan kalau iya, boleh dikasih tombol jempol ke atas, subscribe ke Passion Attack YouTube channel, dan share ke teman ke keluarga kalian yang lagi nyari HP performance tinggi ya, iQOO 13. Nanti kita adu juga sama yang lain. Itu aja, nama gue Marvin. I'll see you guys on the next video. Ciao. Matiin lampu nak, pengen lihat RGB-nya. Nah, toweng. Cakep kan?